Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Aulia Azharani dari Prodi Farmasi Rombel A, jurusan Kimia dengan NIM 43134222045. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Zaim. Dari tugas tersebut terdapat 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, setelah menonton video tersebut, apa pelajaran yang bisa diambil? Jadi berdasarkan video yang telah dibagikan, terdapat pesan moral bahwasanya kita sebagai makhluk sosial tidak seharusnya bisa tolong menolong tanpa memandang agama ataupun keyakinan dari orang tersebut. Bisa dilihat pada video, ada seorang bapak yang beragama non-muslim hendak membeli makanan. Lalu pada saat dia ingin membeli makanan tersebut, hanya mampu untuk membeli nasi dan tempe saja. Lalu saat makanan tersebut datang dan hendak dimakan oleh bapak itu, tempe tersebut malah jatuh ke lantai. Lalu orang-orang di sekitar bapak itu berbaik hati untungnya memberikan sedikit makanan yang mereka punya kepada bapak itu. Bisa kita simpulkan adanya toleransi itu sangat penting ya dalam berkehidupan sehari-hari, karena dalam sisi kemanusiaan walaupun kita berbeda keyakinan, kita tetap bersaudara, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, buatlah hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini. Hasil ijtihad di era ini semestinya banyak ya, namun saya akan mengambil contoh adanya program bayi tabung. Dalam Islam tuh bayi tabung diperbolehkan, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti sperma dan ovum asalkan masih dalam pasangan suami istri yang sah menurut Islam, hal itu diperbolehkan. Tetapi saat mungkin sperma atau ovum yang akan dibuat untuk bayi tabung tersebut berasal dari di luar pasangan suami istri yang sah, itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut tuh haram. Kalau yang dari suami dan istri yang sah itu hukumnya mubah. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 3, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan? Jelaskan. Sebagai manusia kita tentunya mempunyai hawa nafsu ya, dan kita harus bisa mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu tersebut. Dengan mengendalikannya kita dapat terhindar dari seperti kesesatan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam pandangan saya nafsu itu harus dikecilkan ya, setidaknya bisa dikendalikan lah, dipilih mana yang dituruti dan mana yang harus dilawan. Mungkin menurut sebagian orang untuk menahan hawa nafsu itu susah ya, tapi dengan kesadaran diri tidak ada yang gak mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini menceritakan 2 pilihan dalam menikahi wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian mana yang paling afdal? Jelaskan. Menurut saya, poligami itu mungkin dapat menguntungkan pihak laki-laki ya, namun sangat merugikan untuk perempuan. Apalagi jika tidak dilakukan dengan pengetahuan yang cukup, terus serta kemauan dari kedua pihak, terutama istri itu kan. Kadang kan tak jarang saya menemui suami yang memaksa istrinya untuk mengizinkannya berpoligami. Tentu hal tersebut tidak diperbolehkannya karena mengandung unsur keterpaksaan dari satu pihak.
seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya, namun jika keduanya menyuruh kamu untuk berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Tentunya kita sebagai anak bisa membedakan ya antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ketika mereka menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, kita boleh-boleh saja untuk menolak dan tidak berdosa sebenarnya, asalkan penyampaiannya harus halus, kayak tidak boleh menyinggung perasaan mereka seperti itu. Karena menurut saya seburuk apapun perlakuan mereka, seburuk apapun tindakan yang mereka buat kepada kita ataupun kepada masyarakat awam, masyarakat yang lain, mereka tuh tetap orang tua kita gitu loh. Jadi kita harus wajib lah berbakti dan hormat kepada mereka sampai kapanpun, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kesalahan kata dan perbuatan yang saya lakukan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.